Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren, kepala madrasah diniyah dan ketua TPQ di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, selamat pagi. Selamat berjumpa di acara Zoom meeting di pemerintah pusat yang pada kesempatan ini akan kita sampaikan ke lingkungan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Dan marilah Zoom meeting ini kita awali bersama-sama dengan membaca bacaan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Untuk selanjutnya gerakan KIS 5M ini akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Namun akan disampaikan juga kata sambutan untuk dari Bapak Kakan Kemenak, Bapak Haji Arif Gunadi. Dan untuk selanjutnya kami persilakan monggo Bapak Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak Dr. Andes Haji Yusuf, kami silakan. Volumenya. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'il samad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua MDT ataupun yang mewakili, kemudian koordinator TPQ di seluruh Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati. Pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah berikan kesempatan pada kita sekalian untuk bisa berjumpa muka meski lewat virtual. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat salam Allah semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada Zoom meeting pada kesempatan pagi siang hari ini, termasuk nanti ada sosialisasi 5M, yang memang ini program dari pusat sampai daerah sampai ke KUA untuk mensosialisasikan 5M. Pada hari ini, pada Kamis 11 Februari, PD Pontren juga melaksanakan Zoom yang sasarannya adalah kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Gunung Kidul, kemudian Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan juga Taman Pendidikan Al-Quran di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan wasilah untuk mengangkat
penyebaran COVID di Kabupaten Gunung Kidul khususnya dan juga di seluruh Indonesia, sehingga nanti kita akan kembali normal sebagaimana biasa seperti tahun-tahun yang lalu. Pendidikan pondok pesantren bisa berjalan dengan baik, madrasah diniyah juga dilaksanakan dengan normal, demikian juga Taman Pendidikan Al-Quran tidak hanya dibatasi oleh beberapa saja, tapi seperti semula, normal seperti semula. Oleh karena itu, sekali lagi mohon untuk bisa dimengerti dan juga dipahami bahwa lebih dari 1 juta orang di Indonesia ini sudah terinfeksi virus corona. Jumlah yang meninggal pun sudah di 1.000 jiwa. Bisnis yang kolab akibat virus yang mematikan ini. Untuk itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain, masih banyak juga orang yang melanggar bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru, yaitu gerakan 5M COVID. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Sebelumnya juga pemerintah Indonesia menggalakkan gerakan 3M dan 3T. 3M menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan testing serta tracing treatment. Itu untuk memutus rantai penyebaran virus corona 19 ini. Peran pemerintah termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama dari pusat sampai KUA adalah menggalakkan 3T. Sedangkan 3M merupakan peran masyarakat. Survei pada September 2020 melaporkan 74% masyarakat sudah mematuhi hal tersebut. Namun kini kebijakan tersebut telah berubah menjadi 5M dan 3T. Terkait dengan istilah 5M, yaitu pertama, memakai masker. Kita diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah, atau ketika berkumpul bersama kerabat, bersama jamaah, di masjid dan musola. Kita masih juga melihat di masyarakat, di masjid masih banyak orang yang tidak pakai masker. Ini termasuk instruksi dari Menteri Agama untuk senantiasa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Kita mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. 20 detik itu bisa kuman bakteri yang ada di tangan kita bisa hilang dengan mencuci tangan seperti itu. Minimal 20 detik. Jika tak ada air dan tak ada sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita diharapkan juga menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat kita harus pergi keluar rumah, ingat untuk menjaga jarak satu sama lain. Minimal dianjurkan adalah 1 sampai 2 meter dari orang sekitar. Karena apa? Ini protokol kesehatan yang perlu kita jaga bersama. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita juga dimintakan untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama seperti semula ketika kita pergi. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebenarnya 5M ini adalah
untuk mendukung 3M. Ini pun yang 5M dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di masyarakat. 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Tapi kalau untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak disarankan pakai masker, tapi bisa digunakan penutup stolor atau jika pakai atau face shield. Tetapi tetap harus jaga jarak serta di bawah pengawasan dari orang tua kita, dari orang tua anak tersebut. Ini yang terjadi jika tidak patuh terhadap 5M. Pertama, jika AB akan salah satu dari protokol kesehatan terbaru yang 5M itu, kita atau orang yang ada di sekitar kita lebih berisiko terinfeksi virus corona. Alhasil pandemi akan sulit berakhir. Ada yang bilang bahwa pandemi ada yang bilang 10 tahun lagi baru selesai. Jadi bukan hanya menerapkan 2 atau 4 dari 5M pencegahan COVID-19 ini, tapi kita mematuhi semua poin yang ada dalam protokol kesehatan terbaru tersebut yang 5M tadi. Juga jangan lupa untuk mewaspadai akan gejala yang merujuk pada COVID-19 seperti demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, badan lemas, kehilangan fungsi penciuman, atau dalam istilah kesehatan ada namanya anosmia, dan juga sebagainya. Apabila kita baru saja berkontak dengan penderita COVID-19, jangan sungkan untuk melakukan PCR, swab test, dan isolasi mandiri. Seperti yang telah kita dengar dan kita lihat bersama bahwa 14 hari isolasi mandiri itu akan bisa kembali sehat lagi ketika terkena virus COVID-19. Ingat, positif virus corona bukanlah aib. Kita harus berterus terang bahwa kalau memang ada gejala-gejala, kita langsung bisa mencek di puskesmas. Jadi tidak perlu menutup diri. Lebih baik bersikap terbuka dan laporkan kondisi kita ke pihak yang bertanggung jawab. Hal ini adalah untuk bertujuan mensukseskan gerakan 5M, 3T, juga agar Anda dan kita semua bisa mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Gerakan 5M COVID-19 tetap harus dilaksanakan sekalipun vaksin virus corona sudah mulai diedarkan. Dengan demikian, pandemi bisa segera usai dan kehidupan bisa kembali normal sebagaimana mestinya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang di pondok pesantren, pembelajaran yang di madrasah diniyah, pembelajaran yang ada di TPG atau TPA yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Jadi sekali lagi kami mohon untuk bisa mensosialisasikan kepada teman-teman, kepada khayal army, kepada keluarga kita untuk bisa menjaga yang 5M tadi. Yakni yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas kita untuk tidak kemana-mana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa mencari materi-materi yang terkait dengan COVID. Kita bisa melihat dan mendengar dari cerita-cerita teman-teman kita, dari cerita saudara kita, dari cerita siapa saja yang bisa juga mencegah atau mencegah penularan dan mengkat penyebaran COVID-19 ini agar kita kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu, yang bisa melaksanakan pendidikan
secara normal di pondok pesantren, di madrasah diniyah, takmiliyah, dan juga di TPG atau TPA yang kita selenggarakan bersama ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kerja keras kita, mudah-mudahan usaha ikhtiar kita untuk bisa berhasil memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih dan kami ucapkan selamat mereka yang Bapak Ibu sekalian yang masih melaksanakan dan juga melaksanakan pembelajaran terbatas. Kami mohon untuk bisa setiap pembelajaran yang terbatas tadi memakai masker. Tapi untuk saat-saat ini, hari-hari ini, ada instruksi dari gubernur yang menyebutkan ada PT pembatasan PSTKM yang sampai ke tingkat RT perlu juga kita perhatikan, sehingga sedikit kita bersabar untuk tidak melaksanakan pembelajaran lebih dahulu, karena itu termasuk juga dalam pencegahan COVID, penularan COVID, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Seksi PD Pontren yang telah menyampaikan sosialisasi KIS 5M pada kesempatan ini, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran, khususnya di Gunung Kidul. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi, mampu mengendalikan atau memutus rantai pandemi di Gunung Kidul terutama. Dan pada masa sekarang penularan sudah sampai kepada tingkat keluarga, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan dalam keluarga pun pada saat-saat tertentu perlu diterapkan 5M. Apabila di dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang mempunyai gejala-gejala mirip dengan gejala COVID-19, sehingga COVID dalam keluarga bisa diatasi dan tidak menyebar ke orang lain. Demikian Bapak Ibu pimpinan ataupun wakil atau yang mewakili lembaga pendidikan, baik pondok pesantren, madrasah diniyah, dan Taman Pendidikan Al-Quran. Mungkin ada yang mau disampaikan dari masing-masing lembaga, untuk kami persilahkan. Kalau ada teman-teman yang memberikan masukan ataupun pertanyaan dan sebagainya. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kita berikan masukan, pertanyaan dan sebagainya, mohon untuk bisa disampaikan ke kita sekalian. Pak kan sudah masuk.
Baik Bapak Ibu dari lembaga pendidikan baik pondok pesantren, madrasah diniyah maupun taman pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah kita telah melaksanakan Zoom meeting. Apabila tidak ada yang menggunakan waktu untuk kesempatan ini untuk berdialog, akan boleh menanyakan kalau memang tidak ada yang terkait dengan 5M atau mungkin dengan yang lain juga kami persilahkan. Kan sudah masuk. Kalau memang tidak ada, kita rasa cukup, dan sebelum kita akhiri, kami mohon yang terhormat Bapak Kepala Kantor untuk memberikan sambutan sebelum Zoom meeting ini kami tutup. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, kesempatan kami haturkan. Suaranya belum ada, Pak. Suaranya ke mute menika, Pak Yai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf MA, beserta jajaran, para masyayikh Pondok Pesantren, dan juga para ustadzah pada Madrasah Diniyah se-Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, pada pagi hari ini telah berlangsung satu kegiatan yang sangat monumental bagi seksi PD Pontren untuk dapat berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga ada sosialisasi berbagai produk Kementerian Agama terkait dengan upaya penanggulangan pencegahan COVID-19 di masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, terutama pada pondok pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Saya mohon maaf karena tadi ada agenda yang harus saya selesaikan di awal kegiatan pertemuan HIPID ini, sehingga saya menyusul setidaknya sebagai closing statement sebelum Bapak dan Ibu serta para kiai mengakhiri kegiatan ini. Yang paling penting, kami keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul tentu sangat berharap agar apa yang tadi sudah dipaparkan, disampaikan oleh para narasumber terkait dengan KIS 5M sebagai tindak lanjut dari mandatori Menteri Agama Republik Indonesia untuk dimasifkan, dipublikasikan, disosialisasikan. Tentu saya yang dituakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul sangat berharap kepada para kepala madrasah diniyah, lebih-lebih para masyayikh pada pondok pesantren dimanapun, kiranya sampai saat ini alhamdulillah masih terkondisi dengan sangat baik, sekalipun ada beberapa yang terpapar, tetapi alhamdulillah sudah bisa diatasi
diantisipasi, diatasi, dan kembali normal untuk selanjutnya bisa belajar dengan baik. Nah, berkenaan dengan ini kami berharap untuk pondok pesantren dan madrasah diniyah, takmiliyah untuk bisa menjaga, mengamankan kondisi yang sudah baik ini dengan terus secara yaumiyah menjadikan 5M sebagai amaliyah yang mudawamah dilakukan, dan insya Allah ini salah satu ikhtiar secara lahiriah untuk menjadikan kita secara pribadi, kemudian keluarga kita, peserta didik kita atau para santri, dan juga masyarakat secara luas. Dan tentu tadi sudah dipaparkan dan dijabarkan tentang KIS 5M, sehingga saya tidak perlu mengungkap kembali. Yang paling penting adalah bagaimana 5M ini sekali lagi bukan hanya menjadi slogan, bukan pula hanya dipublish dan disosialisasikan, akan tetapi betul-betul menjadi salah satu kebiasaan baru yang harus diselenggarakan. Termasuk di dalamnya adalah kerumunan massa untuk bisa dihindari, dan juga menghindari mobilitas dan interaksi sekiranya terkondisi dengan kebiasaan tidak membesuk orang sakit karena harus menjaga protokol kesehatan, tidak bertakziah, sekalipun sebenarnya ini dari sisi keadaban kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara cukup tercabik, tetapi karena sekali lagi cara terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga hal ini tentu bisa diupayakan, dihindari dengan tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi melalui media. Ucapan dan doa dapat dilakukan melalui media yang bukan saja sebagai kamuflase, tetapi juga betul-betul dari sudut hati yang paling dalam untuk bisa setidaknya ngaruhke kepada kerabat, saudara, andai tolan yang sedang ditimpa kesusahan. Para kiai yang saya hormati dan para kepala madrasah diniyah, tentu garda penting dari upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah pada para masyayikh, para kepala madrasah diniyah, karena sosok inilah yang di pondok pesantren dan lingkungan pesantren itu sangat ditaati. Bahkan untuk melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan juga pelanggaran terhadap berbagai aturan di pondok pesantren dan di Madin, tentu santri berpikir 1000 kali, bukan hanya karena takut kena takzir, akan tetapi lebih dari itu karena memang para santri itu punya harapan agar ilmunya bermanfaat. Salah satu upaya yang ditempuh oleh para santri untuk mendapatkan ilman nafi'ah bukan sekedar kecerdasan secara IQ-nya, tetapi tentu sikap tawadhu kepada para masyayikh, taat kepada para ustadz dan ustadzahnya, itu juga merupakan salah satu instrumen amaliyah yang diyakini oleh para santri untuk kemudian menggapai ilmu yang bermanfaat. Kadang tidak begitu pinter, tidak begitu cerdas, tidak begitu dobit, tetapi ketika sudah berbicara tentang sikap tawadhu yang diyakini insya Allah rafa'ahullahu, para santri itu kemudian sangat taat kepada para masyayikhnya, para kiainya, murabbi ruhinya,
dan kemudian tidak berani melakukan pelanggaran. Kalaupun ada dari ribuan santri, 1-2, saya kira hal yang wajar. Demikian juga para kiai dan para kepala madrasah diniyah tentu adalah tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati di lingkungannya masing-masing. Sehingga tentu saya berharap agar protokol kesehatan dalam formasi 5M ini, yang sekali lagi saya sampaikan ini adalah mandat dari Menteri Agama melalui instruksinya nomor 1 tahun 2001, di samping juga pengejauhantahan dari apa yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 dan nomor 12 tahun 2020 tentang bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya mulai dari sisi fisik sampai sisi batiniah, itu harus kita lakukan sehingga keluarga besar pesantren aman, sehat, terkendali, lingkungan pesantren, masyarakat di lingkungan madrasah diniyah, serta keluarga kita aman. Sampai bagaimana ketika kita melihat madrasah atau lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, itu pemerintah memberikan kelonggaran, tidak ada target kurikulum harus selesai. Malah justru sekarang lebih dikedepankan pada bagaimana peserta didik mempunyai sikap empati, mempunyai sikap peduli terhadap orang lain, peduli ketika ada yang sakit, peduli ketika ada yang ditimpa musibah, dan juga peduli ketika harus mematuhi protokol kesehatan. Tidak abai, tidak cuek, dan itulah yang diharapkan oleh kita bersama. Akhirnya tentu saya dengan seluruh jajaran pimpinan di kantor Kementerian Agama dan seluruh staf dan keluarga mohon ziyadah doa dan barokahnya para kiai. Semoga Allah ridho, Kementerian Agama terus dapat memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula kepada para masyayikh, saya mohon doa restu karena di 2021 ini oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama ditetapkan sebagai instansi yang diharapkan dapat menjadi institusi negara yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani. Untuk itu mohon doanya agar kiranya semua bisa diberikan kesuksesan, dan juga mohon kiranya dapat memberikan informasi ketika ada keluarga kami di Kementerian Agama, ASN atau PNS di Kementerian Agama yang di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan baik di madrasah maupun di KUA kurang sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada, mohon kiranya bisa menginformasikan kepada kami baik melalui WA, melalui format yang sudah disiapkan, yaitu format pengaduan, maupun juga dengan surat tertulis, atau bahkan terima kasih kalau berkenan untuk hadir langsung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bapak dan Ibu, para kiai, para kepala madrasah diniyah, takmiliyah yang saya hormati, Bapak Kasih PHU dan jajaran, saya tidak panjang lebar menyampaikan sambutan sebagai closing statement, walaupun nanti masih ada closing statement dari Pak Yai Muhammad Yusuf, tapi intinya saya berterima kasih atas kerjasama yang selama ini telah kita lakukan, dan pertemuan hybrid ini barangkali akan menjadi salah satu alternatif kerinduan kami untuk menyapa para kiai dan para kepala madrasah diniyah, dan sekaligus ada hal-hal apapun yang sekiranya menurut para kiai dan para kepala madrasah diniyah harus ada konfirmasi kepada kami dengan tangan terbuka dan hati yang
longgar, siap untuk menerima. Akhirnya semoga kita diberikan kesehatan dalam ikhtiar ini, karena ikhtiar adalah bagian tak terpisahkan dari keyakinan kita bahwa virus corona COVID-19 adalah makhluknya Allah yang sedang melaksanakan tugasnya. Maka kita juga bertugas untuk bagaimana kita bisa menjaga, mengantisipasi dengan preventif, promotif, dan juga kuratif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul dalam Zoom meeting pagi ini gerakan KIS 5M, apa yang telah disampaikan beliau, yang diharapkan beliau, yang diharapkan juga dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, semoga diridhai Allah dan semoga bisa terwujud dengan baik. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu pimpinan ataupun kepala, termasuk di sini ada Taman Pendidikan Al-Quran, apabila ingin menyampaikan pandangan ataupun pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyampaikan hal sebagai penutup. Monggo Bapak Ibu dari lembaga bila ingin menyampaikan, kami silakan. Ya, silahkan di unmute-nya dipencet. Tadi ada dari Madin yang ingin mempertanyakan atau ingin menggunakan waktu. Kita dikasih waktu sampai jam 9. Jam 10. Ya. Sampai jam 10. Assalamualaikum. Dari mana Bapak mau disebutkan? Dari Al-Falah Lion 2, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kidul, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat selalu. Bapak Kasih, PD Puntren, Pak Muh Yusuf dan staf yang berbahagia, Bapak Ibu Kepala Madin, TPA, TPQ, dan para kiai pesantren Gunung Kidul. Kami dari Madin Al-Falah juga FKDT Gunung Kidul. Terima kasih. Halo, Kak Macet.
Halo, Pak Solikin. Maaf tadi ada gangguan sinyal di PD Pontren. Monggo Pak Solikin tadi kalau mau menyampaikan di unmute. Baik, Bapak Ibu, maaf kami tadi terpotong karena ada gangguan sinyal. Jadi kami kehilangan atau loss dengan apa yang disampaikan tadi. Mungkin nanti ada yang ingin menggunakan waktu, kami persilakan. Kami juga kesempatan ini mengingatkan kepada Bapak Ibu yang telah menerima BOP COVID, jangan lupa untuk segera membuat laporan penggunaan, kemudian dikirim ke Jakarta, Kanwil dan Kemenak. Untuk Kanwil nanti bisa dikirim lewat Kemenak, jadi nanti Kemenak 2 bundle. Yang ke Jakarta nanti laporannya asli, kemudian dilampiri kopian. Jadi yang laporan asli sama nota-nota kwitansi asli tetap berada di lembaga. Untuk Kanwil dan Kemenak itu cukup kopian saja. Baik itu BOP COVID Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, maupun Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, termasuk dari daringnya juga. Kami mohon segera untuk menyampaikan laporan bagi yang belum. Kemudian yang kedua, kami mohon juga untuk mengupdate data yang ada di EMIS, terutama untuk Madrasah Diniyah, karena pondok ini masih dalam proses terkait dengan EMIS pusat. Jadi masih dalam penataan, termasuk bagi pondok pesantren yang mengajukan izin operasional, kemarin sudah dibuka, silahkan membuka link e-job, kemudian mendaftarkan pondoknya. Untuk yang pondok sudah terdaftar, yang sudah punya statistik itu tidak perlu mendaftar lagi karena sudah masuk di EMIS pusat. Dan nanti untuk saat ini tidak perlu perpanjangan. Jadi tidak perlu perpanjangan, nanti akan dibuatkan secara kolektif dari pusat SK dan piagam pondok pesantren yang itu berumur lebih dari 5 tahun ya, sampai nanti ada keputusan lebih lanjut. Kemudian untuk pondok pesantren yang kemarin sudah mendaftar, kemudian kena penutupan, itu dimohon untuk mendaftar lagi dengan membuka atau login dengan email dan password yang digunakan saat mendaftar di tahun kemarin. Jadi karena ada beberapa form tambahan yang harus diisi oleh pondok pesantren, sehingga pondok pesantren harus mendaftar ulang dengan login ya, dengan login email dan password yang digunakan waktu mendaftar kemarin. Kemudian untuk Taman
pendidikan Al-Quran atau TPQ, kita masih melakukan perbaikan dengan pusat. Kita sudah mengajukan nomor statistik yang urut, yang rapi. Kita sudah kirim ke Kanwil, Kanwil sudah kirim ke pusat. Kita masih menunggu apakah bisa dibetulkan atau tidak. Kalau nanti emis ternyata kesulitan ataupun tidak bisa dibetulkan, ya terpaksa nanti statistik yang kita gunakan adalah statistik yang ada di emis. Namun begitu kita tetap berharap sehingga kita tidak mengulang membuat piagam yang sekian ratus jumlahnya. Dengan harapan demikian. Ya Bapak Ibu, sebelum waktu habis, monggo kalau masih ada yang menggunakan waktu. Kalau tidak ada, kami persilakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk menyampaikan kata akhir. Pada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kami haturkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk penutup pada acara Zoom meeting ini, lagi kami ucapkan terima kasih Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita untuk itu. Dan kami mohonkan, kami harapkan untuk bisa sebagaimana yang kami sampaikan awal tadi, untuk kalian bagaimana instruksi dari ini tidak meluas dan tidak menyebar kemana-mana. Yang lain bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang memang bisa belum melaksanakan atau belum ya COVID-19 ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di kesempatan lain. Jaga dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah menyampaikan kata akhir dengan harapan semoga gerakan KIS 5M ini dapat terlaksana dengan baik, baik itu di tingkat keluarga, di lingkungan lembaga pendidikan, baik pondok pesantren, madrasah diniyah, dan pendidikan taman pendidikan Al-Quran, dan juga adalah di lingkungan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Gubernur DIY bahwa PSTKM itu juga alangkah baiknya diberlakukan di tingkat RT maupun RW. Dan juga tadi Bapak Kepala Seksi menyampaikan juga mengingatkan kita untuk menyampaikan laporan BOP COVID maupun daring sehingga nanti apa yang kita dapatkan bermanfaat guna baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga atau yang mewakili
baik pondok pesantren, madrasah diniyah maupun taman pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan gerakan KIS 5 ini, lembaga-lembaga kita baik yang di pondok, Matin maupun yang di TPA tidak menjadi klaster penyebaran COVID, tetapi menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Demikian apabila kami dalam menyampaikan, menghantarkan Bapak Ibu semuanya, ada kekhilafan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Namun sebelumnya mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.